Selamat siang anak-anak. Oke, masih setia bersama kita ya. Career Event Week ya. Ini adalah hari ketiga. Kita tetap semangat ya. Cheer up ya. Jadi saya ingin melihat bagaimana respon dari anak-anak semuanya. Oke, kelas 10 yang ada bersama dengan kita, silakan memberikan emoticon acungan jempol jika ada. Luar biasa. Juga kelas 11, kalau kelas 11 saya minta hatinya ya. Ini ya, karena kelas 11 adalah di hati saya juga. Silakan memberikan emoticon hati ya. Ya, terima kasih. Kelas 12, berikan emoticon tepuk tangan karena kalian adalah pemenang yang akan sebentar lagi memasuki dunia perkuliahan. Kalian sudah melakukan yang terbaik dan saya percaya Tuhan akan menyertai kalian. Ya. Oke, kita akan memulai. Kita akan berdoa ya terlebih dahulu. Ya. Oke. Ya, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan Tuhan acara siang ini ke dalam tangan-Mu. Dan mohon Tuhan memberkati acara ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan memberkati setiap kami sehingga kami bisa belajar menjadi orang yang lebih bijaksana dan semakin jauh lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Oke, saya mau mengingatkan kepada anak-anak semua bahwa keaktifan kalian dengan cara mengaktifkan kamera itu juga adalah bagian dari partisipasi kita, dan guru sudah menyediakan award bagi kalian di akhir acara, yaitu di hari ke-8 nantinya, bagi anak-anak yang menunjukkan keaktifan ya, baik memberikan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan, dan yang terutama adalah kita selalu mengaktifkan kamera kita. Oke, jadi saya mendorong kita semua tetap semangat ya, karena acara ini adalah bagi kita semuanya. Oke, saya ingin memperkenalkan guest speaker yang sangat inspiratif bagi saya, yaitu Romo Albertus Herwanta. Jadi Romo ini adalah seorang penulis ya, rohaniwan, tetapi juga adalah seorang penulis ya. Karena saya juga menulis, maka saya juga langsung tertarik ya. Saya langsung membaca beberapa artikel di sesawi.net dan juga Facebook ya. Jadi saya sangat terinspirasi. Oke, Romo ini, wow, kalau dilihat perjalanan karir ya, bukan hanya sebagai rohaniwan, itu luar biasa. Saya sangat terinspirasi ya dengan kehidupan Romo ya. Jadi kita akan mendengarkan inspirasi dari Romo Albertus ya. Izinkan saya sedikit mengatakan, ini tulisan saya yang terinspirasi ketika membaca tulisan Romo Albertus pagi ini ya. Ada orang menuliskan coretan-coretan di tembok. Ada juga yang menumpahkan pemikiran mereka di status Facebook. Ada juga yang memenuhi catatan harian mereka dengan geram dan tangisan berderai. Ya. Ada juga yang menggoreskan tinta kehidupan ke kedalaman pikiran orang lain. Kalian apa yang kalian itu adalah sedikit inspirasi yang saya ketika membaca Albert. Baiklah, tanpa membuang waktu, kita akan mendengarkan. Sebelumnya kita akan melihat video ya
Curriculum vitae. Ya, siapakah Romo Albertus Herwanta itu? Silahkan. Oke, waktu kita persilahkan kepada Romo Albertus untuk men-sharingkan inspirasi bagi kita semuanya. Wah, sangat senang bersama Romo Albertus siang ini. Terima kasih Pak Bagi, Bapak Ibu guru dan orang tua serta siswa-siswi SMA Charis. Terima kasih atas kesempatan ini. Sebelum kita mulai, saya mohon diizinkan memberi catatan nanti kalau tidak jelas koneksinya, suaranya itu karena internet di tempat saya tidak terlalu stabil ya. Oke, lebih dulu saya akan sharingkan. Oke ya. Screen-nya udah bisa dilihat? Sudah, Romo. Moga-moga bisa dilihat ya. Oke. Materi saya yang diminta oleh panitia adalah soal menulis ya. Di situ tadi disebutkan bahwa saya author, saya bukan author, hanya orang suka nulis saja, orat-orat sana sini, bukan author dalam arti penulis buku yang sudah profesional ya. Itu mungkin panitia memberi status saya terlalu tinggi ya. Terima kasih. Nah, ternyata menulis itu ada hubungannya dengan tujuan hidup ya. Maka saya mencantumkan di sini awalnya adalah untuk apa hidup ya, manusia hidup untuk apa. Ya, ini ada beberapa pilihan ya. Ada orang hidup untuk makan ya, ada yang kerjanya kuliner di mana-mana, hidup untuk makan ya. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat orang-orang yang hidup untuk belanja ya. Punya duit banyak, ini sebagian dari ibu-ibu biasanya itu tidak tahan kalau tidak belanja ya, hidup itu untuk. Lalu ada juga yang hidup untuk main gadget ya, banyak anak muda sekarang, anak-anak bahkan orang tua juga itu asik dengan main gadget ya. Itulah sebagian dari hidup. Tapi ada orang yang mengisi hidupnya untuk mencintai, ini saya kira sesuai dengan panggilan kita. Charis saya kira juga punya semangat ini ya, hidup untuk mencintai. Tapi ada juga yang sangat pesimis dalam hidupnya, itu yang terakhir itu hidup itu untuk mati ya. Ada filsuf-filsuf yang menjelaskan ya hidup ini sebenarnya nunggu saat mati saja gitu. Ya, ada banyak sekali alasan untuk hidup ya, untuk hidup. Saya ingin mengutip satu ungkapan dari penulis Indonesia yang sangat terkenal ya, mungkin sebagian dari anak-anak, terutama anak-anak yang masih generasi muda itu nggak mengenal orang ini. Dia mengatakan tulisan ini yang sangat menarik buat saya. Ya, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Ya. Orang bisa punya uang banyak untuk makan, untuk belanja, untuk main gadget, tetapi kalau dia tidak menulis, begitu dia mati, lewat hidupnya. Ya. Orang yang hidupnya mencintai juga begitu, ya, akan dikenang sih, tetapi tidak lama. Ya. Sementara orang yang hidupnya untuk mati, ya sudah mati selesai semua. Ya. Ini dikatakan oleh seorang penulis besar yang sangat terkenal, yang buku-bukunya sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa asing. Ya. Dia penulis Indonesia,
Mungkin ada yang kenal orang ini, ya sudah meninggal dia. Mungkin Pak Peter atau Bu Guru di Karis mengenal orang ini ya. Dia seorang penulis besar yang sangat hebat untuk Indonesia, ya, untuk Indonesia. Nah, baik, dia mengatakan ini. Jadi menulis itu sesuatu yang sangat penting, bukan hanya untuk mendapat uang ya, tetapi sebenarnya itu untuk eksistensi hidup orang yang menulis itu, untuk eksistensi hidup. Nah, mengapa dia bilang begitu dan apakah dia konsisten dengan apa yang dikatakan? Mari kita lihat apa yang dihidupi ya. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu, para siswa-siswi dan orang tua untuk merenungkan ini ya. Hidup untuk menulis atau menulis untuk hidup. Ya. Berdasarkan studi dari atau pengamatan dari orang ini yang tadi sudah saya tampilkan, pasti ada yang mengenal dia adalah Pramudia Anantatur ya. Pramudia Anantatur yang hidupnya memang sangat konsisten menulis dalam situasi kondisi apapun juga, dan dia mewariskan tetralogi yang sangat terkenal, 4 buku yang sangat terkenal sampai sekarang. Ini yang tadi saya katakan sudah diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, ya, yaitu Bumi Manusia, Rumah Kaca, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah. Ya. Saya kira ini Bapak Ibu guru bahasa Indonesia di Karis perlu mendorong murid-muridnya untuk membaca buku ini. Ya, kalau bisa membaca buku ini luar biasa sekali. Ya, karya yang masterpiece luar biasa saya kira untuk Indonesia ini. Nah, dia dalam suatu kesempatan juga mengatakan dalam tulisannya, tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis. Ya, suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi sampai jauh, jauh di kemudian hari. Nah, itulah orang yang menulis. Orang yang menulis itu suaranya tidak pernah hilang, dia akan sampai jauh, sampai di kemudian hari. Orang yang tidak menulis itu dia akan berakhir hidupnya bersama dengan kematiannya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang menulis? Ya, menulis. Ternyata menulis itu sesuatu yang sangat mulia. Di samping mulia, dia juga bisa memberikan kehidupan. Nah, kita melihat di sini ada satu ungkapan ya yang sangat menarik. Saya menemukan ini ketika mempersiapkan materi ini. Jadi menulis buku itu untuk warisan, menulis buku itu untuk warisan material atau imaterial. Ya. Warisan materialnya itu royalti, ahli warisnya adalah keluarganya. Ya. Jadi orang-orang yang menulis itu, kalau dia bukunya diterbitkan, dijual dan sebagainya, royaltinya itu akan terus ada, ya, dan itu diwariskan kepada anak cucu, sehingga meskipun dia sudah meninggal bertahun-tahun, ya, seperti Pramudia yang sudah meninggal, dia bisa mewariskan royalti kepada anaknya, kepada cucunya. Jadi menulis itu sesuatu yang rupanya sangat bermanfaat. Ya. Itu Ya, jaringannya sepertinya ada gangguan. Ya. Romo Albertus mungkin sedang terdiskoneksi ya. Atau videonya bisa di off kalau terlalu ini Pak internetnya. Oke. Ganggu koneksinya ya. Iya, Pak. Silahkan. Oke. Romo. Kita sampai di sini. Kita sampai di sini ya. Iya. Kita lanjutkan lagi. Ya, mohon maaf. Sekali lagi saya ulangi bahwa menulis itu ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
tidak seperti yang kita duga. Ya. Nah, berdasarkan ini, mari kita lihat beberapa hal. Saya ingin sharing pengalaman tentang menulis, bukan sebagai author, ya, sebagai orang yang produktif menulis buku, tapi hanya orang yang rajin menulis saja setiap hari. Nah, pertama kali saya ingin cerita bahwa pada saat saya lulus SMA, itu salah satu teman saya kecil itu sudah menjadi penulis nasional. Dan saya kepingin menjadi penulis seperti dia, dan saya tanya dia, bagaimana caranya kamu bisa menjadi penulis level nasional, masih umur muda begitu. Ya, sekarang dia sudah doktor, ahli sejarah gereja, ya, menjadi pemimpin satu program sarjana yang sangat terkenal di Jakarta, STF Triarkara, ya. Dan waktu itu dia mengatakan bahwa cara yang terbaik untuk menjadi penulis hanyalah mulai menulis. Nah, ini banyak orang yang seringkali tidak mulai menulis karena mengira menunda-menunda akan bisa. Jadi kalau kita membiasakan diri dengan menulis dan menulis, itu hanya bisa dimulai ketika kita segera menulis. Ya, apapun yang ditulis, ya. Dan Pramudia Anantatur yang tadi saya kutip, dia mengatakan bahwa apapun yang ditulis sejak SD, sejak muda, itu suatu saat akan menjadi sesuatu yang sangat besar, sangat hebat, ya, sangat berpengaruh untuk hidup. Lalu mulai saat itu saya memang mulai menulis, tetapi tidak menjadi orang yang mampu menerbitkan buku. Ya. Lalu pengalaman yang kedua, kapan sebenarnya saya mulai rutin menulis? Ya. Saya mulai rutin menulis sebenarnya ketika ditabiskan menjadi pastor, menjadi imam, itu harus khotbah setiap kali, ya, harian atau hari Minggu itu harus memberi renungan, dan biasanya untuk khotbah hari Minggu itu selalu saya tulis, karena menulis itu berarti mengatur pikiran, menulis itu menuangkan ide-ide yang diatur secara runtut begitu, dan kalau ditulis itu khotbahnya tidak menjadi terlalu panjang dan kemana-mana, ya. Nah, itulah saat saya mulai nulis. Tetapi belum rutin, ya. Yang rutin adalah ketika saya di SMA Santo Paulus Jember, ya, tahun 1997 saya diminta untuk menjadi kepala sekolah di sana, dan kepala sekolah sebelumnya itu tiap pagi sebelum pelajaran dimulai selalu mengajak seluruh sekolah itu untuk berdoa, dan sebelum berdoa dia memberi renungan dengan membaca dari satu buku. Ya. Hari-hari pertama, minggu pertama saya mengikuti beliau mencontoh membaca dari buku, tapi lama-lama saya tidak nyaman dengan itu karena seringkali yang dibaca itu tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka saya mulai menulis waktu itu, menulis apapun juga, terutama tema-tema yang dekat dengan peristiwa hidup itu, ya, misalnya mau ujian, lalu ada salah satu dari warga sekolah itu yang meninggal dan sebagainya. Termasuk waktu Gus Dur diturunkan dari kursi kepresidenan, itu saya menulis di situ, ya. Menulis lalu hanya pendek saja, saya mengambil bekas kartu SPP-nya murid itu yang pendek sekali seperti kartu pos begitu, sehingga renungannya mau tidak mau pendek sekali. Saya ketik di mesin ketik biasa itu, ya. Dalam waktu 15-20 menit saya ketik, kemudian dibacakan. Itulah mulai saya rutin menulis, ya. Dan sampai sekarang saya tiap hari menulis, dan sampai kapan saya akan menulis terus, ya. Bahkan nanti kalau misalnya diizinkan Tuhan untuk pensiun, punya waktu agak lama untuk beristirahat, istirahat dari semua banyak kegiatan, saya akan mengisi waktu saya dengan menulis, ya. Nah, mengapa itu menjadi penting? Saya merasa bahwa menulis itu sekarang menjadi bagian dari hidup saya. Nanti di slide terakhir akan ada beberapa kutipan yang sangat menarik buat kita, ya, yang ingin menjadi penulis, ya. Nah, mari kita lihat berikutnya. Nah, ini beberapa buku yang saya tulis, ya. Mutiara Kehidupan ini adalah kumpulan tulisan buku pertama saya yang diterbitkan oleh penerbit Dioma di Malang. Isinya adalah kumpulan renungan yang saya sampaikan di SMA Santo Paulus di Jember itu. Maka tulisannya pendek-pendek karena aslinya itu hanya ditulis di kartu pos begitu, sehingga sangat pendek sekali. Ya, Mutiara Kehidupan yang isinya antara lain refleksi atas peristiwa-peristiwa kehidupan. Ya, ini kemudian dicetak ulang lagi oleh Dioma, saya kira sampai cetakan kelima, nggak tahu sekarang saya nggak mengikuti lagi, ya, ini yang terakhir saya lihat. Jadi ini kemudian seri 2, 3, sampai 5, ya, nanti kan kita bisa lihat di sini beberapa contohnya. Dan karena saya punya minat untuk menulis, selalu saya berpikir kenapa saya tidak membuat penerbitan. Jadi dengan beberapa orang kemudian saya mulai membuat penerbitan yang sampai sekarang itu masih aktif melakukan penerbitan. Yang diterbitkan itu ada 2
dua produk yang paling rutin, yaitu Ruah itu 3 bulan sekali ya. Ini diterbitkan oleh Karmelindo. Ini sebenarnya buku bacaan harian untuk misa harian untuk orang-orang Katolik ya. Di sana ada tulisan-tulisan bermacam-macam tematik ya, tetapi juga ada doa-doa ya. Ini kalau saya tidak salah sekarang dicetak 50.000 eksemplar per 3 bulan ya. Pada waktu kena pandemi ini agak turun sedikit, mungkin sekarang sudah mulai naik lagi. Nah, di samping itu pada waktu saya menjadi kepala sekolah di Santo Albertus di Dempo tahun 2005, saya memulai dengan membuat penerbitan itu dan membuat yang ini sederhana sekali, namanya Cafe Rohani, yaitu renungan harian bercita rasa Katolik. Jadi di situ ada tulisan-tulisan, refleksi-refleksi harian yang ada kaitannya dengan bacaan dari Gereja Katolik yang kemudian direfleksikan terkait dengan tema. Sampai sekarang masih dilanjutkan. Jadi dari 2005 sampai sekarang 2021 ya dia bertahan. Ini temanya yang sekarang adalah saya kira 75 tahun Indonesia merdeka, ini tahun lalu saya kira ya. Lalu yang sekarang ini temanya binatang-binatang, ada tema di situ sangat menarik ya. Ini dulu waktu pertama kali muncul 2005 itu hanya 1.000 eksemplar, kemudian naik sampai 18.000, sekarang udah turun lagi ya, karena banyak sekali orang-orang menulis renungan secara online. Jadi sebelum ada banyak orang menulis renungan secara online tahun 2005 kami memulai ini. Dan ini tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai di Hong Kong dan lain-lain ya. Nah, ini Mutiara Kehidupan Ketiga yang diterbitkan oleh penerbit Karmelindo bersama dengan Bayu Media yang dimiliki oleh toko buku Togamas itu ya. Ini juga satu buku lain lagi. Oke, saya kira itu tidak terlalu penting ya. Itu hanya contoh-contoh kecil aja. Saya kira yang paling menarik ini ya adalah bahwa ternyata hasil konkret dari menulis itu bukan hanya buku, bukan hanya tulisan, tetapi ada banyak sekali yang kita bisa kembangkan dari menulis. Mengapa menulis itu ternyata menjadi sangat penting ya. Tadi sudah saya katakan, karena saya berminat menulis, maka kemudian membuat penerbit, ya, membuat penerbit yang dulu alamatnya di Jalan Tidar situ, sekarang pindah ke Jalan Puncak Dieng ya, Puncak Dieng 2, 3 nomor itu. Kemudian setelah itu ada juga toko buku Karmelindo Jalan Raya Tidar nomor 1C. Jadi kalau mau ke sekolah Karis dari arah Ijen itu selalu melewati ini. Itulah properti pertama yang kami beli. Ya, ruko itu yang properti pertama yang kami beli, yang dipakai dulu untuk penerbitan Karmelindo, sekarang dipakai untuk toko buku Karmelindo. Setelah toko bukunya ini didirikan di situ, kemudian penerbitnya itu pindah ke jalan ini ya. Dan kemudian apa yang bisa dihasilkan dari menulis itu ruko di Jalan Tidar itu, kemudian penerbitan Karmelindo Jalan Puncak Dieng ini ya, yang sekarang diperluas, dan juga beberapa bidang tanah dan rumah. Jadi ternyata dari menulis itu orang bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam arti material ya. Tapi seperti yang tadi di depan sudah disampaikan bahwa warisan dari penulis itu ya, bukan hanya materinya, ya, bukan hanya uangnya, bukan hanya benda-benda yang bisa diwariskan, tetapi terutama hal-hal yang sifatnya imaterial juga ada, hal-hal rohani yang bisa diwariskan. Jadi di sini saya melihat bahwa menulis itu adalah peluang yang sangat baik, dan sekarang ini ada begitu banyak kesempatan, ada begitu banyak fasilitas, ada begitu banyak ruang di mana orang bisa menulis. Siapapun sekarang bisa menulis, dan banyak sekali orang-orang yang bisa hidup dari menulis. Sebelum pandemi datang, di mana orang bekerja dari rumah, work from home, itu dulu banyak penulis sudah bekerja dari rumah. Mereka tidak perlu kemana-mana, menulis dari rumah dan mereka bisa hidup. Ya. Salah satu teman SMA saya yang menjadi dosen di Universitas Sanata Dharma Jogja itu di samping mendapatkan penghasilan sebagai dosen, dia juga mendapat uang dari menulis buku. Ya, banyak sekali teman-teman yang bisa hidup dari menulis. Ya, dan kalau anak-anak itu punya minat menulis, mereka bisa mengembangkan minat ini baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, tapi bisa juga untuk menopang hidup. Banyak orang yang bisa hidup dari menulis. Ya. Saya ingat bapak saya sendiri waktu saya masih SD kecil itu, saya kecil, bapak saya itu sebagai seorang guru, dia suka menulis soal-soal itu untuk anak-anak SD itu. Di Jogja ada satu majalah yang selalu menampung tulisan beliau, tanya jawab untuk
ujian, untuk persiapan ujian, untuk persiapan ulangan tengah semester dan lain-lain ya. Dan dari situ ayah saya mendapat uang untuk membeli kamus yang diberikan untuk saya dan kakak atau adik saya. Dari situ dia bisa menghasilkan uang juga. Jadi sudah sejak dulu ya, sampai kini dan pasti di masa yang akan datang, menulis itu bisa membuat orang menghasilkan sesuatu, bisa menopang kehidupan seseorang. Jadi seperti yang tadi saya katakan, Pramudia Anantatur itu bisa mewariskan royalti kepada anak cucunya, ya. Juga kami yang menjadi romo ini meskipun tidak boleh menyimpan hartanya sendiri, ya, apa yang kami peroleh ini bisa diwariskan kepada generasi berikut. Jadi itulah hasilnya menulis. Menulis tidak bukan sesuatu yang membuang-buang waktu dan sebagainya, ya. Itu sesuatu yang sangat produktif, kreatif dan sangat mulia. Maka sangat baik kalau anak-anak didorong untuk menulis, latihan menulis, ya. Ini 1-2 poin yang bisa saya bagi. Kemudian di bagian berikutnya ini saya perlihatkan salah satu ruang di toko buku Karmelindo di Jalan Tidar 1C itu. Ini sekarang yang menjadi toko buku. Di situ ada buku-buku yang dijual, tapi juga ada benda-benda suci, benda rohani yang lainnya. Ini dulu adalah ruko pertama yang kami beli dari hasil mengembangkan tulisan-tulisan itu. Ya. Kemudian sekarang menjadi toko buku dan kami bisa pindah ke tempat lain karena bisa membeli lagi sebidang tanah dan rumah untuk penerbit itu. Ya, ini semua dari menulis dan menulis. Kami mengumpulkan satu tim yang setiap bulan itu selalu produktif menulis, lalu tulisannya itu dibagi kepada orang lain, ya, disebarkan ke seluruh Indonesia, bahkan ya, seperti tadi saya katakan ada yang sampai Australia, sampai Hong Kong dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang penulis itu bisa menjangkau tempat yang begitu luas. Kita bisa berbagi kepada banyak orang, ya, itu. Kemudian sebenarnya peranan sosial menulis itu apa? Ya, peranan sosial menulis itu apa? Ada beberapa yang bisa saya sharingkan di sini, tapi mungkin nanti lebih menarik kalau ada tanya jawab. Ya, yang pertama, orang yang menulis itu memengaruhi dan membentuk opini publik. Ya, kita tahu bahwa wartawan sebagai penulis itu dulu mengandalkan pena, sekarang mengandalkan komputer, ya. Maka ada orang bilang bahwa pena itu lebih tajam, lebih kuat daripada peluru, ya, karena dengan pena itu, dengan menulis itu orang bisa mempengaruhi pendapat orang, bisa membentuk opini publik. Dan sekarang kita disajikan atau berhadapan dengan banyak sekali tulisan-tulisan di media sosial, ya, sebagian bermutu, sebagian tidak, ya. Maka kalau kita menjadi seorang penulis yang kreatif, yang kritis, lalu kita tidak termakan oleh hoax atau apa, karena tulisan-tulisan yang berkualitas biasanya tidak mengarah ke situ. Ya, maka sangat penting sebagai bagian dari masyarakat kita ikut menulis, mempengaruhi, membentuk opini publik. Ya, itu wartawan, nah, penulis-penulis itu sangat berperan dalam membentuk opini publik ini. Kemudian membangun komunitas. Nanti di slide berikutnya saya akan tunjukkan bahwa menulis itu bisa membuat orang terlibat dalam membangun hidup bersama, membangun komunitas. Ya. Sehingga dengan menulis itu sebenarnya kita memperluas pergaulan kita, memperluas jaringan kita, tergantung apa yang kita minati dalam menulis. Ya, pasti nanti ada kelompok-kelompok sesuai dengan minat bidang yang digeluti dalam menulis itu. Ya, mereka yang berminat di bidang ekonomi akan berkumpul dengan penulis-penulis bidang ekonomi, mereka yang menulis di bidang sejarah akan berkumpul dengan penulis-penulis di bidang sejarah dan seterusnya. Ya, kemudian mewariskan khasana dan budaya literer. Kita bisa mewariskan apa yang dimiliki. Ya. Seperti Pramudia Anantatur itu dia mewariskan tulisan tentang situasi penjajahan pada waktu itu, ya, dan sangat menarik kalau kita bisa membaca itu lalu kita bisa mengerti situasi kondisi Indonesia di awal-awal kemerdekaan atau bahkan sebelum merdeka dulu. Jadi lewat tulisan itu sebenarnya orang bisa punya kontribusi yang luar biasa untuk kehidupan bersama. Ya. Kemudian tentu saja banyak orang juga yang membuat tulisan-tulisan yang sifatnya reflektif. Dia melihat peristiwa-peristiwa hidup, baik hidupnya sendiri, hidup orang lain, hidup masyarakat, hidup dunia, lalu dia refleksikan, dia tulis, dia bagikan kepada orang lain. Dan itu akan membuka mata banyak orang untuk bisa melihat ternyata kejadian itu tidak hanya seperti itu aja. Ada begitu banyak aspek menarik, ada begitu banyak nilai, makna yang terkandung di dalamnya yang bisa diungkap dan dibagikan kepada orang lain.
Jadi dengan menulis itu sebenarnya orang dirinya sendiri diperkaya, tetapi dia juga bisa memperkaya orang lain. Mungkin tidak memperkaya secara material, finansial ya, tetapi memperkaya diri sendiri dan orang lain secara spiritual. Jadi kalau kita bisa menuliskan itu dan berbagi kepada orang lain itu sangat menarik. Ya. Tentu di samping yang sudah disebut tadi, menulis itu bisa menginspirasi dan bisa menghibur pembaca. Banyak sekali orang-orang yang menulis untuk menghibur pembaca. Kalau dia menulis novel, dia menulis cerita pendek dan sebagainya, itu yang bisa menghibur. Dan banyak sekali kita lihat orang-orang asing, terutama orang barat, itu biasanya sangat senang menghabiskan waktu dengan membaca novel, membaca macam-macam ya. Mereka sudah masuk dalam budaya baca dan mereka tentu sangat berterima kasih kepada para penulis, karena kalau tidak ada yang menulis mereka tidak bisa baca. Nah, menulis itu bisa menginspirasi banyak orang. Ya. Dan generasi muda itu punya banyak sekali fasilitas, sarana dan ini yang bisa dipakai untuk memperkaya diri sendiri dan melihat situasi hidup ini dan kemudian bisa menginspirasi orang lain. Ya. Baik, saya kira waktunya tinggal sedikit dan lain-lain ya. Nah, saya ingin memberikan contoh di sini beberapa komunitas penulis yang saya sendiri terlibat langsung ya. Nah, yang pertama adalah komunitas penulis Katolik Deo Gratias. Ini dimulai oleh Pak Tengsu, ya, seorang dosen dari UNESA Surabaya yang ketika itu dia ada di Korea untuk menjadi dosen bahasa Indonesia di sana, dan karena dia punya banyak waktu, lalu dia menggunakan kesempatan itu untuk membangun sebuah komunitas, berkomunikasi dengan beberapa orang Indonesia, dan muncullah komunitas penulis Katolik Deo Gratias ini. Ya. Dalam beberapa tahun terakhir saya terlibat di situ ya, sebagai moderatornya juga, dan ini suatu embrio kelompok penulis yang sangat produktif, sangat kreatif ya, sehingga dia tidak hanya terbatas pada penulis Katolik saja, sekarang sudah berkembang menjadi kampung pentigraf Indonesia. Nah, apa itu pentigraf nanti akan saya sampaikan di belakang ya. Jadi komunitas ini berkembang terus ya, setelah kampung pentigraf ini muncul ya, di mana ada banyak penulis-penulis terlibat di situ ya, sering berinteraksi, dan sampai sekarang ada juga kelompok Facebooknya. Kalau ada yang tertarik ikut bisa, yang kelompok pertama, kelompok kedua bisa juga ikut ya. Lalu yang terakhir ini yang mungkin baru 5 tahun terakhir muncul ya, atau 3 tahun terakhir. Itu Desa Tatika Indonesia, Desa Tatika Indonesia. Kalau yang ini pentigraf, ini singkatan dari cerpen 3 paragraf. Jadi orang itu bisa membuat cerpen hanya dengan 3 paragraf saja. Ya, pentigraf, cerpen 3 paragraf. Yang lebih ekstrem lagi itu Tatika ini ya, Desa Tatika ini. Tatika ini cerita 3 kalimat. Ya, cerita 3 kalimat. Jadi menulis itu tidak harus panjang-panjang, menulis itu tidak harus sulit-sulit begitu. Bisa berangkat dari hal yang sangat sederhana, sangat simpel, pengalaman hidup sendiri, pengalaman hidup di rumah, pengalaman hidup di sekolah, ya, putus cinta dengan pacar atau apa begitu. Ditulis, tidak harus dalam novel yang panjang atau cerita pendek yang 2, 3, 4 halaman. Bisa hanya 1 halaman, 3 paragraf saja. Nah, mari kita lihat contohnya. Jadi ada banyak sekali komunitas-komunitas penulis, dan kalau kita menulis kemudian bergabung dalam komunitas itu, kita akan punya banyak sekali teman, ya, punya banyak sekali teman dari berbagai macam kelompok, dari berbagai macam agama, golongan, etnis dan sebagainya. Dan ketika orang berkumpul bersama dalam penulisan ini, ya, itu bisa diskusi sangat menarik dan kita bisa sangat akrab di situ. Nah, ini kaos yang saya pakai, ini adalah kaos salah satunya yang dibuat ketika kami kelompok ini, Kampung Pentigraf ini dengan Pak Tengsu itu menerbitkan kumpulan cerpen 3 paragraf ya, dan di sini ada beberapa contohnya. Surga untuk Pohon Ulin, ini pertama kali saya bergabung dalam kelompok pentigraf ini, menulis cerita di sini. Ini kumpulan kitab pentigraf, cerpen 3 paragraf. Sekian banyak penulis mengirimkan pentigrafnya, kemudian dikurasi. Setelah dikurasi, kemudian dikumpulkan dan diterbitkan. Ini yang pertama. Pentigraf yang kedua. Yang pertama saya tidak ikut ya. Kemudian yang kedua ini bukan yang kedua, ini yang ketiga, ini yang terakhir ya, sebelum saya berangkat ke Hongkong itu, mereka membuat cerpen 3 paragraf, temanya adalah anti korupsi ya, hanya 0,1 ini adalah pentigraf korupsi. Ini yang saya pegang di sini bukunya, kemudian saya bawa ya.
Ini hanya 0,1, ini ada 300 sekian halaman ya. Isinya kumpulan pentigraf dari penulis-penulis dari seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia, luar biasa. Kemudian berikutnya ini adalah 1/1000 milimeter dari corona. Ini yang sekarang kaosnya saya pakai ini ya. Jadi pada waktu corona baru mulai itu, Pak Tengsu dan beberapa teman termasuk saya itu berkumpul untuk membuat ide, untuk mencetuskan ide dan membuat pentigraf yang temanya adalah corona, ya, corona. Lalu judulnya adalah 1/1000 milimeter dari corona. Nah, ini saya kira sudah terbitkan beberapa kali karena ini juga menarik sekali. Ya, isinya sangat bagus. Ya, cerpen 3 paragraf saja. Nah, di sini akan saya berikan beberapa contohnya ya. Saya kira saya tulis di mana di sini saya kira. Lupa saya ya. Nah, ini contohnya. Bagaimana membuat cerpen 3 paragraf. Nah, 3 paragraf ya. Berarti kan ini hanya 3 paragraf tapi bisa menjadi suatu cerita. Ya, kita bisa bercerita hanya dengan 3 paragraf ya. Nanti mungkin ada yang bisa baca sendiri. Kalau ini nanti di-share PowerPoint-nya ya, tidak perlu dibaca di sini. Tapi bisa dilihat di situ bahwa sebuah cerita itu bisa disampaikan hanya dalam 3 paragraf. Ya, 3 paragraf. Nah, ini mungkin contoh yang pertama. Ya, contoh yang kedua, ini dari buku tadi, dari buku ini, saya kira dari hanya 0,1 ini ya. Ini saya akan bacakan ini ya. Sesuatu yang cukup menarik buat saya. Moga-moga untuk Bapak Ibu, para siswa-siswi dan yang lainnya ini juga menarik. Ini judulnya Pintu Gerbang karena ini temanya adalah korupsi, maka dia bicara tentang korupsi. Mungkin kalau membaca ini Bapak Ibu bisa menduga sendiri ya. Sejak terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, rumahnya ramai dengan tamu-tamu dari kalangan pemerintah dan pengusaha, para penegak hukum dan organisasi masyarakat. Mereka itu lebih dari sekedar kawan dekat, tetapi terasa seperti kerabat. Merekalah pendukung yang siap membelanya karena telah dan akan tetap merasakan kebaikannya. Tak heran, dia salah satu orang terkuat di negeri ini. Beberapa tahun kemudian dia terindikasi terlibat kasus dugaan mega korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah. Melanggar keadilan. Korupsi itu menyengsarakan rakyat, terutama yang menggantungkan hidup dari uang-uang recehan yang mesti dikumpulkannya, bahkan dengan mengemis dari pintu ke pintu. Malah ada yang terpaksa mencuri barang-barang kecil sekedar untuk bisa bertahan hidup dengan risiko digebuki atau masuk bui. Kasusnya sudah diproses secara hukum, namun seperti berputar-putar. Hukum di negeri ini kerap tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dia memang tokoh politik sangat sakti yang mampu mengendalikan hampir semua institusi, mulai dari kepolisian hingga Mahkamah Agung. Dia selalu keluar dari pintu gerbang pengadilan dengan senyum lebar, menang, bebas. Ya. Namun saat sakit kritis dia sangat ketakutan, membayangkan pintu gerbang pengadilan ilahi yang tidak mungkin dihindari. Suap berapa triliun pun tak bakal mempan membebaskannya dari hukuman. Ya. Ini salah satu contoh bagaimana cerita 3 paragraf itu juga sudah bisa menyampaikan sebuah pesan, ya, menyampaikan sebuah pesan. Nah, lebih ekstrim lagi yang tadi saya katakan, kalau kita malas membuat cerita pendek, ya, kita boleh membuat cerita pendek yang 3 paragraf. Ya. Kalau masih malas juga menulis cerpen 3 paragraf, orang bisa menulis cerita 3 kalimat. Ya. Ini contohnya. Ya. Cemas melihat jam dinding di kamarku, waktu sudah menunjukkan pukul 8.30. Padahal penerbanganku pukul 10. Walau aku naik taksi yang ngebut di jalanan, tetap saja aku ketinggalan pesawat dan tiketku seharga jutaan rupiah hangus. Tatkala aku menunggu dengan cemas penerbangan berikutnya, terdengar kabar bahwa pesawat pertamaku jatuh di pegunungan 45 menit setelah tinggal landas. Ya, cerita yang sangat pendek, ya, tapi bisa juga dibuat. Ya. Jadi siswa-siswi kalau mau mulai membuat cerita, kalau malas membuat cerita yang panjang, bikinlah cerita-cerita seperti ini. Ya. Ini bisa langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Mungkin Bu Guru, Bapak Ibu Guru bahasa Inggris bisa membantunya sehingga mereka bisa mulai menulis sejak muda. Ya. Ini ada contoh lain lagi. Ya. Jatuh cinta. Ya. Sebagai manajer muda yang masih bujang, aku mengagumi sekretarisku yang lembut, cerdas, cekatan, kreatif, bertanggung jawab, dan penuh perhatian. Beberapa tahun terakhir, aku sering main ke rumahnya untuk bersilaturahmi dan bercandaria dengan keluarganya. Kini aku sedang berbulan madu dengan Betty, adiknya yang baru saja aku nikahi. Ya. Ini cerita 3 kalimat saja. Ya.
Jadi anak-anak yang sekarang sangat kreatif itu ya, mereka bisa juga membuat cerita-cerita seperti ini. Ya, itu yang bisa saya bagikan. Mungkin di bagian terakhir ini saya akan tunjukkan beberapa kata-kata mutiara gitu. It is a very cool thing to be a writer. It is a very cool thing to be a writer. Jadi sangat enak sebenarnya menjadi penulis itu ya. Kemudian write until becomes as natural breathing. Write until not writing makes you anxious. Ya, jadi menulislah sampai menulis itu seperti bernapas. Dan tulislah sampai kalau kamu tidak menulis itu kamu gelisah. Saya mungkin sudah sampai di sini ya. Tiap hari harus menulis. Kalau satu hari nggak menulis itu rasanya aneh sekali. Ya. Kemudian a writer, I think, is someone who pays attention to the world. Tadi saya katakan menulis itu bisa menjadi sarana untuk memberi perhatian kepada peristiwa-peristiwa biasa yang terjadi di sekitar kita, dan kita bisa melihat dari perspektif lain dan menuliskannya dan membagikannya kepada orang lain. Jadi seorang penulis itu adalah orang yang memberi perhatian kepada dunia terhadap hal yang kecil sekalipun ya, dia bisa menghasilkan suatu tulisan dan inspirasi yang sangat menarik. Dan yang terakhir, kalau ada yang kesulitan menulis, bacalah ini. Forget all the rules. Forget about being published. Write for yourself and celebrate writing. Ya, tulis saja, tulis dan menulis. Kalau Anda terus-menerus menulis, maka Anda akan menghasilkan tulisan-tulisan yang bagus. Ya. Sekali lagi, orang hanya bisa menjadi penulis kalau dia mulai menulis. Dan saya yakin setiap orang itu sebenarnya punya potensi ini, punya kemampuan ini. Hanya mungkin belum banyak yang menyadari dan belum banyak yang mulai melatih diri untuk menulis. Maka moga-moga berkat ini ya kita bisa mempunyai lebih banyak lagi penulis. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan semoga lebih banyak orang tertarik untuk menulis. Begitu Pak Bagi dan para Bapak Ibu, saudara-saudari, siswa-siswi sekalian. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak yang tidak berkenan atau tidak pas. Terima kasih. Luar biasa, sangat inspiratif, Romo. Ya. Apa yang kalian akan tulis? Nah, ini pertanyaannya. Apakah kita mau menulis? Oke. Sebelum kita memasuki tanya jawab, oke. Sambil kalian menuliskan pertanyaan di kolom chat, kita akan melihat sponsor ya. Jadi sponsor ini sambil kalian bisa menulis di chat room. Oke, silakan jika ada pertanyaan untuk Romo Albertus. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari anak-anak, ya saya mungkin ada pertanyaan untuk Romo. Apakah Romo sudah dari kecil suka menulis sebenarnya? Nah, ini pertanyaannya. Ya, tentu bukan sejak kecil saya menulis ya, karena menulis itu sangat terkait dengan membaca. Nah, saya ini waktu kecil memang kesulitan membaca ya. Waktu saya kelas 2 SD itu saya belum bisa membaca. Ini Ibu Budi saja belum bisa baca. Jadi pasti tidak mulai kecil saya menulis ya. Hanya kemudian setelah saya bisa membaca itu saya menjadi orang yang dalam tanda kutip itu kecanduan membaca ya. Waktu kecil itu ada
majalah Kuncung namanya, kalau ada yang pernah dengar itu ya. Dan di situ selalu ada cerita bersambung itu. Saya masih ingat namanya Sinbad si pelaut itu ya. Nah, saya kira waktu kecil itu saya bukan menjadi seorang penulis, tetapi sudah secara tidak sadar itu dipengaruhi oleh penulis-penulis itu yang membagikan cerita-ceritanya itu melalui majalah anak-anak itu. Kalau sebelumnya yang mungkin sampai sekarang masih ada itu majalah Bobo ya, tapi mungkin sudah jarang bisa ditemui ya. Tapi waktu saya kecil dulu namanya majalah Kuncung. Dan rupanya budaya baca waktu kecil itu juga akan mempengaruhi juga menulis. Tapi harus saya akui bahwa kemampuan saya menulis itu sebenarnya baru berkembang ketika saya belajar di Amerika dan harus jatuh bangun setengah mati karena harus menulis dengan cara pikir orang Barat. Nah, sebagai orang Timur saya itu memang tidak punya kemampuan mengatur pikiran secara sistematis logis begitu, sehingga kalau omong nulis itu berputar-putar kemana-mana ya. Nah, ketika belajar di Amerika itu saya diajari untuk menuliskan sesuatu, pandangan atau cerita apapun juga itu secara runtut, sistematis, logis. Dan itu yang menurut saya sangat penting. Kalau di sini ada guru bahasa Indonesia, itu saya kira salah satu peran dari guru bahasa Indonesia itu adalah melatih siswa-siswinya tidak hanya untuk membaca, tapi menulis. Dan menulis bukan hanya sekedar menulis, tapi menulis dengan cara tertentu ya, karena tulisannya itu ada macam-macam. Ada tulisan analitis, ada tulisan deskriptif, ada tulisan naratif, ada tulisan itu compare and contrast dan sebagainya. Itu sangat menarik sekali. Kalau itu kita latih, maka anak-anak kita itu lewat tulisan itu bisa berpikir dengan sangat kritis, dengan sangat tajam. Ya, itu saya kira satu hal yang penting untuk dibagikan kepada siswa-siswi. Begitu Pak Begi. Terima kasih Romo. Untuk memantik supaya siswa bisa mereka berpartisipasi saat ini, mungkin Romo ada pertanyaan dari yang sudah di-sharingkan supaya nanti yang berpartisipasi akan Romo pilih manakah yang terbaik ya. Jadi ada pertanyaan dari Romo, mungkin nanti kita bisa lihat selektif jawaban dari mereka yang akan mendapatkan reward ya, e-money 25.000 ya. Oke. Ya, siswa-siswi semua, saya selalu sangat senang bergaul dengan anak-anak muda ya, karena saya dulu di sekolah itu di SMA, kemudian di universitas. Bergaul dengan anak muda itu selalu menyenangkan karena selalu menemukan potensi-potensi kreatif. Nah, kalian pasti juga adalah kelompok itu, termasuk anak-anak cerdas yang kreatif ya. Nah, maka pertanyaan saya sekarang adalah, kalau kalian harus menulis cerita 3 kalimat tadi, apa yang akan kalian tulis? Tema apa, pengalaman apa, topik apa yang kira-kira paling menarik akan kalian tulis? 3 kalimat aja, bikin cerita 3 kalimat. Kalau kalian sekarang bisa buat lebih bagus lagi. Oke, anak-anak silakan menuliskannya di chat room. Jadi kita akan memilih ya 2 dari antara kalian yang berhak mendapatkan 25.000 ya e-money ya. Silakan di chat room ya. Oke, sambil menunggu partisipasi dari anak-anak, apakah ada pengalaman dari Romo yang paling berkesan ketika menulis? Jadi itu pencetus yang akhirnya sangat membekas sangat dalam di dalam diri, kan karena ada penulis yang ada hal-hal tertentu yang sangat membekas ya, seperti tadi Pramudia Anantatur itu Bumi dan Manusia, ada hal tertentu yang sangat tajam ya mengenai sanubari dari Pramudia ya. Ini maksudnya dari yang saya baca atau yang saya tulis? Dari yang Romo tulis, iya. Ada yang satu yang mencetuskan dia. Ya, saya sudah menulis banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup itu. Satu yang saya tulis dan tidak pernah saya lupakan itu pengalaman ketika saya ditangkap polisi di Zimbabwe. Ya, saya itu pernah berkunjung ke Zimbabwe, kemudian bukan ditangkap ya, tapi ditahan polisi di satu pintu tol begitu karena saya memotret di situ, kemudian dibawa ke kantor polisi, diinterogasi oleh
departemen kriminalnya polisi Zimbabwe itu ya, itu pengalaman yang menurut saya sangat menarik, saya tidak pernah lupa dan saya tulis itu dengan judul Kesempatan karena itu semua terkait dengan proses saya harus meninggalkan Zimbabwe ya. Meninggalkan Zimbabwe. Saya harus meninggalkan Zimbabwe itu hari Sabtu pukul 12.30. Tetapi karena saya mendapatkan persoalan dengan polisi itu, paspor saya masih tertahan di Kedutaan Afrika Selatan karena harus lewat Afrika Selatan. Sampai hari Sabtu siang jam 11 itu, saya belum mendapat kepastian bahwa saya akan mendapatkan kembali paspor itu. Nah, tapi ternyata saya akhirnya bisa mendapatkan paspor itu jam 12 siang. Ya. Jam 12 siang, lalu dari Kedutaan Afrika Selatan, saya pergi ke airport di Harare itu untuk menaik pesawat yang 12.30. Dan saya sampai di airport itu 12.31, sehingga sudah tidak mungkin saya bisa berangkat. Ya. Tapi ternyata waktu saya masuk di airport itu, saya masih bisa check-in dan ikut berangkat. Dan itu pengalaman yang menurut saya yang tidak pernah saya lupakan, karena di situ saya merefleksikan bahwa manusia itu mesti menggunakan kesempatan sekecil apapun, jangan menyerah dulu gitu, coba dulu, coba aja semua, coba gitu. Kalau dipikirkan tidak masuk akal. Saya mengambil paspor jam 12 siang, meninggalkan kedutaan jam 12 siang, sampai di airport 12.30, itu tidak mungkin terbang itu. Tapi saya berusaha coba gunakan kesempatan itu sekecil apapun, dan ternyata bisa. Nah, itu yang kemudian saya tulis dalam salah satu buku saya, itu Mutiara Kehidupan 4 kalau tidak salah. Itu salah satu yang mengesan buat saya. Cepat menyerah, gunakan kesempatan yang ada. Wah, ini adalah satu hal yang sangat penting. Ini ada pertanyaan, Romo, dari Cliff. Ini adalah anak di kelas saya yang sangat puitis ya. Jadi punya banyak ide-ide kreatif sebenarnya. Nah, dia bertanya, bagaimana syarat lika-liku kehidupan Romo Karmel itu? Bagaimana syarat lika-liku kehidupan Romo Karmel itu? Oh ya. Yang pertama yang harus diketahui dulu adalah bahwa Romo Karmel ini salah satu kelompok Romo-Romo di dalam Gereja Katolik ya. Gereja Katolik itu punya banyak sekali kelompok-kelompok seperti ini ya. Saya termasuk bagian dari Ordo Karmel. Nah, di dalam Ordo Karmel itu kami punya yang namanya spiritualitas. Jadi cara hidup kami itu dibentuk oleh spiritualitas itu. Artinya semangat hidup ya. Dan spiritualitas itu terdiri dari 3 hal, yaitu doa, persaudaraan, dan pelayanan. Jadi kami dalam hidup ini, dalam komunitas itu selalu mengusahakan hidup berdoa. Ya. Hidup itu mengalir dari doa. Di samping doa, kami selalu hidup dalam komunitas. Nah, saya sekarang di Hong Kong, itu tinggal juga masih dalam komunitas, minimal ada 2 orang. Karena dengan komunitas itu lalu bisa berdoa bersama, bisa berbagi bersama. Lalu setelah berdoa dan berkomunitas itu kami melayani orang. Dan itulah yang dituntut dari kami. Ya. Nah, karena kami itu punya spiritualitasnya adalah doa, persaudaraan, dan pelayanan itu. Nah, berdasarkan kacamata spiritualitas itulah kami kemudian bisa melihat situasi dan peristiwa-peristiwa hidup yang menjadi inspirasi bagi saya untuk nulis. Jadi tiap hari itu saya menulis, ya, terutama berdasarkan bacaan. Kalau dalam Gereja Katolik itu ada liturgi yang tiap hari itu bacaannya itu sudah diatur begitu ya, sehingga kami di samping mempersiapkan untuk ibadat itu kami juga menulis itu, dan itu yang tiap hari kami tulis ya. Dari situlah jadi liku-liku hidup di dalam Karmel itu yang membentuk saya mulai ketika saya masuk di Karmel Batu tahun 79 sampai sekarang. Itulah yang kemudian secara tidak langsung itu membentuk juga kepekaan terhadap situasi kondisi sekitar yang bisa dilihat dari sisi spiritualitas. Mungkin agak susah ya jawaban saya untuk anak SMA. Oh, sangat bisa dimengerti, Romo. Tapi kita semua pasti membutuhkan itu ya. Persaudaraan, baru ada hubungan dengan Tuhan dan bisa melayani orang. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Gabriel, kelas 12. Dalam proses menulis, menurut Romo manakah yang harus difokuskan? Antara ide cerita, teknik menulis, ataukah twist ending?
Ya, cerita itu kalau kalian tertarik untuk menulis cerita, ya pasti yang paling utama adalah ide, ya ide utamanya apa. Kemudian ide utama itu perlu dibagi dalam beberapa butir gitu, mau diatur bagaimana. Kemudian yang tadi ditanyakan itu sangat menarik, pertanyaan yang sangat bagus. Ending itu menjadi sangat menentukan, ya. Ending itu menentukan. Nah, seringkali para penulis itu cenderung membuat kejutan dan itu bagusnya sebuah tulisan, ya. Jadi dari awal itu kelihatannya ceritanya runtut banget gitu ya, tiba-tiba itu nyeleneh kemana gitu. Jadi tidak disangka bahwa akhirnya begitu ya. Misalnya seperti yang tadi saya tulis itu, misalnya sebentar saya, yang ini ya, yang ini saya tulis ini. Masih bisa dilihat anunya, PowerPoint-nya? Belum, Romo. Iya. Oke. Caranya gimana sebentar? Mungkin saya share lagi ya. Oke, saya share lagi. Ini saya kira sekarang kelihatan ya, itu. Nah, ini yang buat ini ya. Nah, ini kan sebenarnya orang mungkin bisa mengharapkan bahwa manajer muda itu akan menikahi sekretarisnya kan, tetapi di akhir enggak, dia menikahi adiknya gitu. Jadi idenya adalah jatuh cinta kepada orang yang seringkali ditemui di kantor, tapi ternyata ketika dia sudah sering ke rumah yang dinikahi bukan sekretarisnya itu tapi adiknya. Ini cerita yang tadi saya bilang 3 kalimat tapi sudah bisa menjadi sebuah cerita ya. Itu ya. Jadi ide utamanya apa, kemudian dibuat alurnya, kemudian kalau di situ mau dicantumkan contoh-contohnya, pemikiran-pemikirannya gitu macam-macam gitu ya. Seperti yang tadi tentang korupsi itu, ya, yang tadi tentang korupsi itu saya tulis tentang apa tadi? Ya, ini misalnya korupsi itu menyengsarakan orang dan sebagainya macam gitu. Itu ide-ide yang dipakai untuk menghiasi tulisan kita itu ya dalam. Tapi yang paling utama adalah ide pokoknya apa, kemudian alur ceritanya seperti apa, tokohnya seperti apa, tegangannya di mana dan kejutannya apa gitu. Itu perlu ditulis dulu baru nanti dirumuskan. Kurang lebih begitu, Gabriel ya. Baik, karena anak-anak mungkin membutuhkan waktu untuk menulis. Oke, silahkan menuliskan di chat room. Ini adalah pertanyaan untuk mendapatkan 25.000. Salah satu judul buku yang ditulis oleh Romo Albertus. Silahkan anak-anak menuliskan salah satu buku yang sudah diterbitkan, ya, karya dari Romo Albertus. Tadi ada judulnya kan, ada beberapa buku. Wah, ini langsung dapat ya, yaitu Adrian. Adrian mendapatkan 25.000, yaitu Mutiara Kehidupan. Luar biasa. Ini ada satu tadi 3 kalimat, Tatika. Silakan, mungkin Romo bisa melihatnya. Ya. Dari jendela aku lihat burung-burung berterbangan di antara lautan awan. Dari jendela nampak pula kepulan hitam asap pembuangan kendaraan. Dasar nasib penduduk kota metropolitan. Ya, sangat bagus ini. Kita berikan tepuk tangan ini. Ini wah, ada tema luar biasa untuk ekologisnya Dimas. Ya. Dapatkan 25.000 E. Ternyata dengan 3 kalimat orang siswi bisa langsung menulis kan? Nah, luar biasa ini. Terima kasih. Oke. Karena berhubung dengan waktu, kita mempersilahkan Teacher Dore. Oh, Mas, maaf. Kita akan berfoto lebih dahulu. Setelah itu saya mempersilahkan Teacher Dore untuk memberikan sepatah atau 2 kata. Iya. Kita akan berfoto lebih dahulu. Teacher Yaldi atau Teacher Fonda, mohon instruksinya bagaimana kita harus berfoto. Mohon instruksi. Baik, terima kasih Teacher Becky. Ya, di sini ada 5 layar. Silakan anak-anak bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih sudah mulai menyalakan kamera. Mari, Teacher masih menunggu untuk yang lainnya. Thank you. Sudah semakin banyak yang menyalakan kamera.
Mari teacher tunggu sedikit lagi untuk semua bisa menyalakan kamera biar wajah cantik dan gantengnya kelihatan di foto. Oke, teacher akan mulai mengambil foto. Silakan bergaya. Ada 5 layar di sini. Nanti kalau ganti layar teacher akan kasih tahu. Layar yang pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke layar yang berikutnya. 1, 2, 3. Next. Layar yang berikutnya. 1, 2, 3. Layar yang keempat. 1, 2, 3. Oke, layar yang terakhir ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ibu Dore adalah kepala sekolah dari SMA Karis. Saya akan mempersilahkan Ibu Dore untuk mengatakan 1 atau 2 patah kata. Terima kasih. Baik, selamat siang semuanya, juga untuk Romo Albertus. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih Romo untuk inspirasinya, begitu. Saya ikut mendengarkan di sini dan saya pikir bukan hanya anak-anak yang mendapatkan berkat, tapi juga para guru dan juga kami semua. Saya juga begitu. Ada satu kata tadi yang cukup menohok itu untuk saya itu ya. Begini gitu. Cara terbaik menjadi penulis hanyalah mulai menulis. Luar biasa. Sementara yang saya lakukan adalah menulis status WhatsApp dan Instagram gitu ya. Ataupun membaca. Saya sibuk, saya gemar membaca status WA. Sepertinya saya harus melangkah lebih jauh gitu. Dan itu juga menolong kami untuk menuangkan inspirasi yang nanti bisa tak terbatas ruang dan waktu inspirasinya. Terima kasih sekali Romo Albertus dan juga untuk anak-anak kami pasti juga akan sangat terberkati. Ada beberapa guru kami juga ikut sesi pentigraf, itu ada 2 guru, ada Pak Dani dan Ibu Priscilla. Guru bahasa Indonesia kami itu juga ikut terlibat menulis di pentigraf juga, Romo. Jadi ya semoga juga menginspirasi kami semua sehingga setelah sesi ini kami bertobat semua untuk mulai menulis, bahkan hanya dengan 3 kalimat sudah bisa menjadi cerpen yang luar biasa. Ya, terima kasih untuk inspirasinya, untuk Teacher Becky juga terima kasih sebagai moderator, juga untuk anak-anak dan para guru. Dan kita akan menutup sesi ini, biarlah sesi ini tidak hanya lewat begitu saja, seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur, biarlah itu juga tertabur di hati kita semua, tertabur di pikiran kita, dan juga kita belajar untuk melakukan apa yang sudah tertaburkan di dalam diri kita. Dan kami juga berdoa supaya Romo Albertus juga diberkati oleh Tuhan untuk pelayanan Romo dimanapun berada, juga untuk keluarga. Kita akan tutup dalam doa. Dan di sini juga ada yang terhormat Bapak Peter Hidayat, lagi di Bandung ini Pak. Ya. Saya di Bandung, Bu. Di Bandung ya, Pak ya. Bapak Peter Hidayat ini dari Yayasan Karis. Mungkin juga kami perkenalkan Bapak Peter Hidayat, gitu ya. Pak Peter Hidayat, kami bisa undang untuk tutup dalam doa. Bapak bisa memimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk talenta yang Tuhan sudah berikan kepada Romo Albertus, di mana kami semua mendapatkan berkat dari karya yang Tuhan sudah berikan selama dia hidup, dan biarlah inspirasi tentang menulis ini terus mendorong setiap kami, khususnya guru-guru dan juga para murid untuk berkarya, sehingga melalui tulisan-tulisan yang ada sungguh dapat berdampak menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada Karis. Biarlah Tuhan terus pimpin institusi ini, mendidik anak-anak didik menjadi sungguh mereka kelak menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia, sehingga karya mereka sungguh dapat memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Peter. Oke. Kami kembalikan kepada Teacher Peggy. Ya, kita sudah melihat di chat room tulisan dari Adrian yang sangat bagus ya. Semoga kita tetap terdorong ya menulis ya. Ya, kita hanya perlu mulai menulis ya. Terus di sini Bu Yvonne adalah mantan dari murid Romo ya, dari Romo Albertus ya. Sudah menulis 3 buku pentigraf yang Romo tadi tunjukkan. Wah, berarti ada Bu Yvonne juga memberikan contoh ya bagaimana menulis ya, luar biasa. Semoga kita semuanya tetap terinspirasi ya. Oke, baiklah. Sesi kali ini sampai sekian. Kita akan bertemu lagi di esok hari, yaitu besok. Kita akan mendengarkan inspirasi dari seseorang yang berbeda ya, berbeda disiplin ilmunya, pekerjaannya, yaitu berhubungan dengan medis ya. Ya di sini ya secara spesifik adalah nursing ya. Wah, kita bisa belajar sesuatu dari narasumber kita. Oke, terima kasih. Oke, tetap terinspirasi, tetap semangat. Oke, kita semua dipilih untuk menjadi pemenang ya. Tuhan memberkati kita semua. Oke.